Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DP Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya, mohon bantuannya teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal untuk persiapan TKD BUMN 2022 ini. Yang akan saya bahas kali ini yaitu soal yang berkaitan dengan pemahaman wacana. Jadi dalam soal wacana ini disediakan bacaan, kemudian disediakan salah satu kalimat yang merupakan kesimpulan dari bacaan tersebut. Kemudian kita disuruh untuk menentukan apakah kesimpulan itu bernilai benar, salah, ataupun tidak dapat disimpulkan. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Oke, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman tidak perlu membaca terlebih dahulu bacaannya, melainkan kita langsung menuju ke kalimat yang dituju, yaitu kalimat yang akan ditanyakan ini. Jadi dalam kalimat ini, dalam soal ini kalimatnya yaitu Randi praktik membuat kompos dari sampah organik secara alami pada tanggal 12 April 2022, maka pupuk kompos tersebut dapat digunakan pada tanggal 11 Juni 2022. Jadi kata kuncinya adalah membuat kompos ya secara alami pada tanggal, berarti ini berkaitan dengan waktu. Nah, karena kita sudah ketemu kata kuncinya berkaitan dengan waktu, maka kita cek di bacaan yang sudah disediakan. Jadi bacaan yang sudah disediakan di sini berkaitan dengan pengolahan sampah, kemudian sampah organik bisa diolah menjadi kompos. Nah, ini ada kata-kata kompos ya. Kemudian dengan proses yang cukup singkat yaitu dalam waktu 60 hari secara alami. 60 hari secara alami ini atau 1 minggu dengan bakteri pengurai. Nah, di sini yang ditanyakan penguraian sampah organik secara alami ya. Jadi waktunya yaitu 60 hari. Nah, sekarang kita coba cek tanggal dari 12 April. Ya, 12 April sampai ke 11 Juni. Oke, dari 12 April ke 11 Juni, maka kalau April itu totalnya ada 30 hari, kemudian Mei itu ada 31 ya. Nah, kemudian Juni ini karena kita tidak sampai tanggal akhir, kita tidak perlu cek. Maka dari itu dari 12 sampai ke 30 itu ada berapa hari? Ya, betul ada 18 hari ya. Kemudian dari tanggal 1 Mei sampai 31 ada 31 hari. Kemudian ditambah dari tanggal 1 sampai tanggal 11 ada 11 hari. Jadi totalnya ada berapa? Ya, totalnya ini pas 60 hari ya. Jadi karena ini sudah pas 60 hari, maka dari tanggal 12 sampai tanggal 11 Juni ini sudah memenuhi seperti yang dibacaan yaitu 60 hari. Maka kita bisa simpulkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat dengan kesimpulan yang benar. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua. Oke, di contoh soal yang kedua yaitu masih sama. Kita disajikan satu kalimat, hutan mangrove berperan penting bagi kehidupan masyarakat di pesisir pantai karena dapat menghambat pengikisan pada material pantai. Jadi di sini yang dimaksud adalah hutan mangrove ini dapat menghambat pengikisan pada material pantai. Nah, pengikisan pada material pantai ini biasanya kita sebut dengan apa? Ya, biasanya kita sebut dengan erosi. Berarti hutan mangrove itu berperan penting kepada masyarakat di pesisir pantai karena dia dapat menghambat erosi. Nah, kita coba cek. Hutan mangrove memiliki 3 fungsi utama, fisik, biologis, dan juga sosial. Secara fungsi fisik, mangrove tak hanya melindungi pantai dari erosi. Nah, ini mangrove tidak hanya melindungi pantai dari erosi saja. Berarti dia salah satunya fungsinya yaitu melindungi pantai dari erosi, di mana erosi itu adalah pengikisan pada material pantai. Sehingga dengan adanya mangrove, maka pantai tidak mengalami erosi dan masyarakat yang ada di pesisir pantai untuk tempat tinggalnya tidak terancam karena erosi tersebut, gitu ya.
Jadi, kesimpulan ini dapat kita nyatakan sebagai sebuah kesimpulan yang benar juga. Oke, jadi itu ya teman-teman, makna yang tersirat itu memang perlu analisis, dan kebanyakan soal-soal dari FR teman-teman kita yang sudah melalui tes itu kebanyakan untuk kesimpulan yang disampaikan itu tersirat, bukan yang tersurat begitu. Jadi kita harus analisis atau memahami dari makna yang ada di kesimpulan dan juga yang ada di bacaan. Oke, selanjutnya untuk contoh yang ketiga, di sini ada kalimatnya ini, kecoa adalah hewan yang sangat kuat karena kecoa akan tetap hidup walaupun berada di dalam air selama 1 jam. Oke, ada kata-kata kunci selama 1 jam, kemudian hewan yang sangat kuat, ya, tetap hidup ini di dalam air selama 1 jam. Nah, oke, kita coba cek dari bacaan. Jadi ini bacanya kita dari atas saja ya. Kecoa hewan yang sangat kuat. Ya, ini susah mati, ini juga termasuk sangat kuat. Kemudian kita coba cek yang terakhir nih, kalimat terakhir, tetap hidup selama 1 jam di dalam air. Ini, kecoa merupakan hewan yang sangat tangguh karena mampu menahan nafas selama 30 menit. Ya, 30 menit di air. Jadi, dia mampu menahan nafas di air itu selama 30 menit. Otomatis kalau sudah lebih dari 30 menit, dia tidak bisa menahan nafas dan akan mati. Jadi kalau di sini dikatakan tetap hidup walaupun dalam air selama 1 jam, 1 jam itu berarti kan 60 menit ya, lebih dari 30 menit. Maka dia adalah pernyataan yang salah atau kesimpulan yang salah. Oke, lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, untuk contoh berikutnya, bacaannya tetap masih sama, cuman di sini kalimat kesimpulannya yang berbeda. Kecoa merupakan salah satu predator yang susah untuk mati, bahkan bisa hidup tanpa kepala. Jadi ada kalimat predator, kemudian yang susah mati, tanpa kepala. Ini ada kalimat tanpa kepala. Kita coba cek dari atas, susah mati ini ada ya, kemudian bahkan tanpa kepala, ini betul. Nah, kemudian yang kita perlu cek ini predator. Kita coba cek kata predator. Nah, ini ada predator, teman-teman. Tapi kita baca dulu. Kecoa juga tidak hanya mati karena insektisida saja, tetapi karena berbagai hal, misalnya di alam liar terdapat predator seperti tokek, kelelawar, laba-laba, dan kalajengking. Bahkan mereka bisa mati karena kekurangan makanan dan juga nutrisi. Jadi di sini apakah kecoa itu termasuk predator? Bukan ya. Jadi kalau dari bacaan ini, kecoa itu merupakan salah satu mangsa predator atau makanan dari para predator seperti tokek, kelelawar, laba-laba, dan kalajengking. Sehingga kecoa ini bukan predator, tapi dia adalah mangsa atau makanan dari para predator itu. Predator itu kan hewan yang memakan sesama hewan ya. Jadi predator itu yang memakan kecoa. Jadi kecoa ini sebagai korbannya, bukan sebagai predatornya. Oke, kalau seperti itu berarti kesimpulannya ini kesimpulan yang salah. Kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Nah, ini ada sedikit berbeda ya teman-teman. Untuk kalimatnya bukan menjadi paragraf, tapi di sini seperti poin-poin seperti itu. Nah, sesuai dengan FR atau informasi dari teman-teman yang sudah ikut tes, ini juga termasuk salah satu soal yang keluar di tes BUMN. Oke, langsung saja. Ini Maria adalah seorang karyawan supermarket. Dia bekerja selama 6 hari dalam sepekan dengan sistem shifting atau bergantian karena supermarket buka 24 jam. Nah, kemudian ini di bawahnya ada aturan-aturan ya. Ada aturan-aturan yang nantinya akan kita cek sesuai dengan kesimpulannya. Kita langsung saja ke kesimpulannya. Maria tidak pernah libur bekerja karena toko buka 24 jam. Ada kata-kata tidak pernah libur karena buka toko 24 jam. Di sini betul dia buka 24 jam. Tapi apakah Maria tidak pernah libur?
Nah, kita lihat di sini, dia bekerja selama 6 hari dalam sepekan. Sepekan itu artinya 1 minggu ya, teman-teman. Dalam 1 minggu dia bekerja 6 hari. Berarti otomatis dia punya hari libur. Dalam 1 minggu itu dia libur 1 hari. Jadi, kalau dia dikatakan tidak pernah libur, ini kalimat yang salah. Sehingga ini merupakan kesimpulan yang salah. Oke, jelas ya? Ini juga masih tersirat ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya. Ini masih di soal yang sama, bacaan yang sama, tetapi untuk soalnya ini berbeda. Jika Maria sampai di toko pukul 12.30, maka jika Maria sampai di toko pukul 12.30, maka jika tidak lembur, ia akan pulang selambat-lambatnya pukul 21 lebih 10. Nah, ini berarti berkaitan dengan jam kerja. Kita coba lihat di atas jam kerjanya. Ini 6 hari berarti waktu kerjanya 24 jam. Makanan bekerja selama ini. Selama 8 jam. Semua karyawan bekerja selama 8 jam, termasuk jam istirahat ya. Berarti jam istirahatnya sudah masuk dalam hitungan. Pergantian shiftnya 3 kali. Setiap karyawan wajib datang 30 menit lebih awal. Ini 30 menit lebih awal dan maksimal 10 menit setelah waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika setelah 10 menit waktunya dihitung lembur, ini gaji lemburannya bila menggunakan telepon. Nah, berarti itu saja. Oke, kalau begitu kita coba hitung. Di sini Maria itu dia waktu kerjanya 8 jam. 8 jam ya. Kemudian dia harus datang 30 menit lebih awal. Berarti dia ditambah 30 menit. 30 menit ya. Dan selanjutnya paling lambat maksimal itu 10 menit setelah waktu habis. Berarti dia kemungkinan akan ada tambahan waktu pulang atau molor, waktu pulangnya 10 menit. Nah, kalau begitu berarti total kerjanya berapa jam? 8 lebih 40 menit. Kalau dia bekerja 8 lebih 40 menit, kita coba hitung jam 12.30 sampai jam 21 lebih 10. Itu apakah dia 8 jam 40 menit? Kita coba hitung ya. Cara hitungnya 21 lebih 10 dikurang 12 lebih 30. Ini pinjem 1 jadi 20, ini jadi 40 ya. Jadi 70. Nah, 70 kurang 30, ini 40 ya. Ini tadi 20 dikurang 12, masih 8. Betul, jadi jawabannya 8.40 ya. Jadi Maria sampai di toko 12.30 sampai 21.10 itu pas 8 jam 40 menit. Jadi pernyataan ini merupakan kesimpulan yang benar. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan soal tentang pemahaman wacana. Semoga soal ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi teman-teman untuk persiapan tes kompetensi dasar BUMN 2022 ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.